Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah jurnal lanjutan kita. Hari ini kita bakal seru-seruan membedah sebuah paper yang benar-benar membuka mata dari Journal of Biological Chemistry tahun 2024, karya Green dan timnya. Gini, paper ini ngebahas satu fenomena yang super penting di biokimia seluler. Kalian mungkin mikir, apa hubungannya asam amino sama glikolisis? Nah, ternyata gangguan waktu sel lemak memecah asam amino rantai bercabang atau BCAA saat mereka lagi berkembang, itu bisa bikin laju glikolisis drop drastis. Ini bukan sekedar ngapalin jalur metabolisme kayak di buku teks ya. Ini tuh studi kasus yang luar biasa keren tentang gimana sel kita rela melakukan kompromi ekstrim soal energi cuma demi bertahan hidup. Untuk rute perjalanan kita hari ini, gampang aja. Kita bakal mulai dari melihat gimana integrasi metabolisme BCAA yang normal, terus masuk ke fluks glikolitik, bahas eksperimen utamanya, ngelihat kemacetan lalu lintas di dalam sel, mekanisme pengalihan karbon, dan pastinya, apa implikasi patologisnya buat kesehatan kita. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, integrasi metabolisme BCAA. Kita samakan persepsi dulu ya tentang gimana sih kondisi normal dari sel lemak atau adiposit yang lagi sehat dan berkembang. Kalian pasti udah familiar kan sama BCAA? Ada leusin, isoleusin, sama valin. Ini tuh asam amino esensial. Artinya, tubuh kita nggak bisa bikin sendiri. Jadi wajib banget dapat dari makanan. Tapi di dalam sel lemak yang lagi berkembang, mereka ini bukan cuma sekedar batu bata buat bikin protein loh. Mereka ini ibarat kendaraan pengantar karbon yang sangat krusial. Enzim utama yang namanya BCKDH bakal memecah BCAA ini jadi asetil-CoA dan suksinil-CoA. Terus, molekul-molekul ini langsung disuntikkan ke dalam mesin utama sel kita, yaitu siklus TCA. Coba deh, bayangin metabolisme itu kayak jalan raya yang sibuk. Di kondisi sel yang sehat dan fleksibel, makronutrien kayak protein, karbohidrat, dan lemak semuanya melaju harmonis dan ketemu di satu persimpangan sentral, yaitu asetil-CoA. Dari situ, karbon masuk ke siklus TCA buat ngasilin energi. Nah, waktu preadiposit mau berubah jadi sel lemak dewasa yang matang, kebutuhannya tuh meroket tajam. Sel butuh banyak banget energi dan bahan baku karbon buat bikin lemak atau lipogenesis. Makanya, pemecahan BCAA ini normalnya digenjot habis-habisan buat menuhin permintaan energi tersebut. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas soal fluks glikolitik dan energi. Sekarang kita geser cara pandang kita dari sekedar peta statis jadi sesuatu yang dinamis banget. Biar eksperimen di jurnal ini makin nyambung, kita refresh dikit soal termodinamika. Ada katabolisme, ada anabolisme. Katabolisme itu ibarat kita ngebongkar barang, reaksi oksidasi yang mecah molekul besar buat ngisi baterai sel kita, kayak ATP, NADH, dan FADH2. Sebaliknya, anabolisme itu proses ngebangun. Ini butuh energi, pakai ATP yang tadi udah dikumpulin buat bikin molekul yang lebih kompleks. Contohnya waktu sel lemak bikin cadangan lipidnya. Intinya, metabolisme itu tentang gimana elektron mengalir dan karbon diseimbangkan di antara dua proses tarik-menarik ini. Nah, konsep yang bikin seru di sini adalah fluks. Glikolisis itu bukan cuma panah-panah kaku di buku biokimia. Fluks glikolitik adalah kecepatan real time dari lalu lintas karbon di jalur tersebut. Kecepatannya ini sangat sensitif sama kebutuhan energi sel dan perubahan termodinamika. Kalau tiba-tiba ada penumpukan kendaraan alias metabolit di ujung jalan, otomatis bakal ada efek domino. Lalu lintas di belakangnya, di bagian hulu, bakal ikut melambat. Persis banget kayak tabrakan beruntun di jalan tol. Masuk ke bagian ketiga, eksperimen pemblokirannya. Kalau kita mikir ala Socrates, pertanyaannya gini, gimana kalau kita sengaja nutup satu lajur utama di jalan tol metabolisme tadi? Jadi, tim peneliti di paper ini ngelakuin langkah yang super presisi. Pertama, mereka pakai gunting genetik CRISPR-Cas9 buat mematikan gen BCKDH. Artinya, mereka sengaja ngancurin gerbang utama buat pemecahan BCCAA. Setelah itu, mereka paksa selnya buat berubah jadi sel lemak. Dan yang paling keren, mereka pakai pelacak isotop karbon-13 buat ngintip kemana nih arah lalu lintas karbon setelah gerbang utamanya ditutup. Bener-bener eksperimen yang rapi. Kita sampai di bagian keempat, analisis metabolit. Dari eksperimen tadi, kira-kira kalian bisa nebak nggak gimana reaksi sel saat ngadepin krisis bioenergetika yang mendadak ini? Hasilnya luar biasa mencolok. Dari data ini, kita bisa lihat kalau selnya bener-bener lagi panik. Area yang merah itu nunjukin penumpukan yang parah. BCA dan asam keturunannya numpuk karena lajurnya diblokir total. Sementara itu, area yang biru nunjukin kelaparan ekstrim. Pirufat dan perantara di siklus TCA itu drop abis. Jadi bayangin, di luar mitokondria macet total, tapi di dalam mitokondria malah kekurangan bahan bakar karbon. Kacau balau. Dan ini yang bikin kaget.
Di saat yang sama, ternyata ada penurunan sampai 40% dalam hal pengambilan glukosa dan produksi laktat. Nah, coba kalian pikirin secara kritis deh. Kenapa nutup jalur pemecahan asam amino malah bikin laju glikolisis dan penyerapan glukosa ikutan anjlok drastis? Bukannya itu dua jalur yang beda? Untuk menjawab teka-teki itu, kita masuk ke bagian kelima, mekanisme pengalihan karbon. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Analisis fluks metabolik yang dilakukan tim Green ini benar-benar masterpiece. Pas karbon dari BCAA hilang, sel lemak yang lagi tumbuh ini jadi super putus asa. Gimana enggak? Dia tetap harus bikin lemak supaya bisa jadi sel yang utuh. Akhirnya, sel ini dengan kejam menyedot pirufat langsung ke dalam mitokondria buat diubah jadi asetil-CoA semata-mata buat nutupin absennya karbon dari BCAA yang tadi diblokir. Disinilah letak efek dominonya teman-teman. Karena sel panik dan narik pirufat gila-gilaan lewat enzim PDH dan nyedot lebih banyak glutamin buat muter siklus TCA, sel tersebut secara radikal mengubah keseimbangan metaboliknya. Oksidasi dialihkan paksa dari BCAA ke pirufat. Imbasnya apa? Terjadilah bottleneck atau hambatan super parah di bagian hulu yang ujung-ujungnya nabrak jalur glikolisis dan nurunin fluks glikolitik secara keseluruhan. Selnya benar-benar kehilangan fleksibilitas demi bisa bertahan hidup. Bagian keenam, implikasi patologis. Pertanyaan terpentingnya, gimana kemacetan di level molekuler ini nyambung ke penyakit di dunia nyata? Disinilah biokimia ketemu langsung sama patofisiologi klinis. Pada orang yang obesitas atau ngalamin resistensi insulin, enzim pemecah BCAA di jaringan lemak mereka tuh emang secara alami menurun fungsinya. Jadi kondisi tubuh orang dengan sindrom metabolik itu benar-benar meniru apa yang baru aja kita lihat di eksperimen CRISPR tadi. Ini ngejelasin dengan sangat gamblang kenapa kadar BCAA di darah orang obesitas itu sering tinggi banget. Jaringan lemaknya udah nggak sanggup lagi memprosesnya. Kesimpulan dari para penulis ini benar-benar powerful dan wajib digarisbawahi. Mereka bilang, penekanan pemecahan BCAA ini menghasilkan sel lemak yang fungsinya terganggu. Artinya, lajur BCAA yang mampet itu bukan cuma sekedar gejala dari obesitas, tapi dia secara aktif menciptakan sel lemak yang disfungsional. Sel-sel ini nggak bisa memproses glukosa dengan benar karena fluks glikolitiknya hancur, dan akhirnya malah makin memperparah resistensi insulin sistemik di seluruh tubuh. Kita udah sampai di akhir sesi kita. Saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bisa bikin kalian mikir lebih jauh, atau mungkin malah jadi inspirasi tesis kalian. Kalau gaya hidup dan obesitas memicu kemacetan lalu lintas metabolik yang separah ini, kira-kira kerusakannya bersifat permanen nggak ya? Bisa nggak sih kita ngembaliin fleksibilitas metabolik sel lemak dengan cara ngebenerin jalur BCAA ini? Coba direnungkan. Teruslah bertanya, teruslah mengkaji, dan sampai jumpa di sesi bedah jurnal kita yang berikutnya.